Rival Asia Tenggara mulai mewaspadai keseriusan timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Negara-negara ASEAN seperti Vietnam sudah ketar-ketir dengan kekuatan skuad Garuda yang akan diperkuat full pemain keturunan. Gak heran Singapura dan Malaysia juga serius mempersiapkan skuad dengan memanggil semua pemain keturunan Eropa. Cetak Gol coba merangkum rival Asia Tenggara mulai panik, Indonesia serius di Piala AFF sebagai berikut. Tiba-tiba PSSI terapkan mode serius. PSSI awalnya berniat menurunkan skuad kelompok umur di ajang ASEAN Cup 2024. Turnamen bergengsi level Asia Tenggara ini cuma dijadikan sebagai ajang regenerasi skuad. PSSI pun mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak termasuk Supardi Nasir. Kalau itu kebijakan dari PSSI, ya artinya kebijakan tersebut sudah tentunya disepakati secara bersama. Mereka sudah main di level top, jadi jangan dilihat dari umurnya, puji Supardi. Dengan mengirimkan pemain muda, skuad utama timnas Indonesia bisa fokus di ronde ketiga. Bahkan PSSI sempat berencana memakai jasa pelatih lokal di ajang Piala AFF 2024. Nova Arianto sempat dirumorkan akan dikirim untuk menangani skuad Garuda Nusantara. Sosok Indra Safri juga dianggap sudah cukup untuk bertarung di level Asia Tenggara. Rencana anti-mainstream PSSI ini sempat membuat media Vietnam heran setengah mati. Kanal berita Soha menganggap timnas Indonesia meremehkan harga diri ASEAN Cup. Langkah Indonesia mengirim tim muda ke AFF membuktikan bahwa sepak bolanya berkembang paling baik di Asia Tenggara. Mereka nampaknya nggak terlalu tertarik dengan Piala AFF, tulis Soha. Mendengar remehan tersebut, PSSI langsung gerak cepat menunjuk Sinteyong sebagai pelatih. Ini menjadi ajang pembuktian Coach Shin yang belum memberikan satupun trofi. PSSI berjanji akan mendukung penuh Sinteyong dan gak akan mencampuri komposisi pemain. Selain itu, pihak federasi juga gak memberikan target khusus di Piala AFF kali ini. Kalau saya sudah pernah menyampaikan SEA Games harus fokus, ASEAN Games kirim tim muda, Piala Asia Senior dan U23 kita harus serius. Untuk AFF hanya jadi ajang uji coba saja, tegas Erick Thohir. Skuad Garuda Nusantara juga berpotensi akan diperkuat pemain keturunan. Alasannya AFF diundur dari yang semulanya bulan November ke tanggal 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Alasannya agar setiap negara yang bertarung bisa menurunkan skuad terbaiknya. Dengan jadwal baru ini, Martin Pas berpeluang bisa membela skuad Garuda karena libur kompetisi. Bintang keturunan Eredivisie juga berpeluang tampil apabila skuad Garuda lolos ke semifinal. Matthew Hurst, Tom Haye, Calvin Verdong sampai Eliano Reinders berpotensi bisa dipanggil. Divisi utama Liga Belgia juga akan libur saat leg kedua semifinal ASEAN Cup. Alhasil Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh berpeluang bakal dipanggil skuad Garuda. Keseriusan timnas Indonesia bahkan didukung oleh berbagai media asing termasuk ESPN. Media Amerika Serikat ini yakin skuad Garuda Nusantara akan meraih gelar AFF pertamanya. Piala AFF tentu saja bukan Piala Dunia, tetapi ini adalah turnamen bergengsi Asia Tenggara. Indonesia seharusnya sudah menjadi juara ASEAN saat ini sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia, tulis ESPN. Timnas Vietnam ketar-ketir. Meski dirumorkan akan menurunkan pemain keturunan, Sinteyong mengkonfirmasi akan memainkan skuad U22. Coach Shin tetap berusaha tampil maksimal dengan menargetkan lolos ke final. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final. Dan kemampuan kita ya segitunya sudah berkembang. Jadi jujur saya berharap bisa masuk final. Target tinggi Sinteyong malah membuat timnas Vietnam keringat dingin. Soha menyebut pasukan bintang emas akan kerepotan menghadapi pasukan merah putih di Piala AFF mendatang. Namun Kim Sang-sik tetap koar-koar anak asuhnya bisa mengatasi perlawanan skuad Garuda. Indonesia memang memiliki keunggulan dalam pemain naturalisasi. Akan tetapi kami tidak takut dengan lawan manapun di Piala ASEAN 2024 dan siap untuk menampilkan performa terbaik, tegas Kim. Gak tanggung-tanggung Kim Sang-sik langsung meminta fasilitas mewah ke VFF. Mantan pelatih Jeonbuk Motors ini berhasrat memboyong anak asuhnya menimba ilmu di Korea Selatan. Selain itu, Kim Sang-sik juga melancarkan taktik licik demi memuluskan langkah Vietnam. Murid Sinteyong ini rela memata-matai taktik racikan dari sang guru. Coach Shin kemudian menanggapi komentar Kim Sang-sik dengan santai.
Sebagai seorang pelatih, dia harus melakukan itu. Menganalisis lawan adalah hal yang perlu dilakukan setiap pelatih, itu wajar saja, kata Shin Tae-yong dikutip dari Soha. Cueknya Shin Tae-yong bikin publik negeri naga biru semakin kelabaka. Federasi Vietnam bahkan buru-buru mempercepat naturalisasi sejumlah pemain. Sebut saja Rafael Son yang proses naturalisasinya kian dikebut. VFF bahkan siap ngotot di hadapan FIFA agar pemain 27 tahun ini tampil di Piala ASEAN. VFF juga membidik pemain keturunan dan mempercepat proses naturalisasinya. Sejumlah nama diajukan ke pemerintah Vietnam seperti Jason Quang Vinh, Victor Lee, dan Kylie Colonna. Ketiga nama tersebut diharapkan segera membela skuad bintang emas. Alasannya karena mereka sudah pernah mencicipi atmosfer sepak bola Eropa. Singapura bawa kekuatan baru di AFF. Kekhawatiran persiapan timnas Indonesia juga dirasakan oleh Singapura. Negeri berjuluk 1001 larangan ini akan menambah 2 amunisi anyar lewat skema naturalisasi. Nama Perry Eng disebut-sebut akan menjadi tambahan berharga bagi The Lions. Alasannya karena pemain kelahiran Liverpool ini punya pengalaman hebat berkarir di Liga Inggris. Sebagai informasi, Perry memiliki darah Singapura lewat sang kakek yang bernama James Eng. Oleh karena itu, pemain Cardiff City ini berhasrat memperkuat skuad negeri Singa demi membanggakan sang kakek. Impian Perry memperkuat timnas Singapura semakin dekat pada Oktober lalu. Alasannya, Perry diundang pihak federasi yakni FAS turut pemusatan latihan di Jepang. Meski begitu, pemain 28 tahun ini gak bisa memperkuat pasukan Sutomo Ogura di Piala AFF. Sebab naturalisasi Perry masih terganjal aturan kewarganegaraan Singapura. Malaysia serius panggil semua keturunan. Persiapan serius juga dilakukan oleh FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia. Skuad negeri jiran siap memanggil para pemain keturunan yang memenuhi syarat untuk ajang ASEAN Cup. Salah satu rumor yang paling hangat ada Wan Kuzain yang saat ini membel klub MLS Next Pro yakni ST Louis. Kuzain saat ini sangat diandalkan bersama klubnya. Terbukti dirinya sudah berhasil melesakan 3 gol dari 14 pertandingan. Kuzain sendiri bisa dinaturalisasi karena kedua orang tuanya merupakan orang kelahiran asli Malaysia. Media Makan Bola sangat berharap Kuzain bisa jadi tambahan yang bagus untuk ajang ASEAN Cup. Keinginan FAM harus bertepuk sebelah tangan setelah sang pemain merespon negatif. Pemain 26 tahun ini mengaku menolak permintaan FAM untuk bermain di ajang tersebut. Menurutnya, Piala AFF tidak dikenal banyak orang dan hanya jadi ajang turnamen menjaga kebugaran saja. Bayangkan saja, terbang 20 jam ke Malaysia hanya untuk bermain di ajang yang gak diketahui oleh banyak orang luar Asia. Ajang itu hanya untuk menjaga kebugaran saja, ujar Kuzain. Gara-gara hal itu, Malaysia terpaksa akan mengandalkan pemain naturalisasi dari liga lokal saja. Sebut saja ada Paulo Josue, Endrick Dos Santos, hingga Rafael Morales. Di sisi lain, keseriusan Malaysia berbanding jauh dengan Indonesia yang menurunkan skuad junior. Skuad senior Garuda nantinya akan berfokus untuk kualifikasi Piala Dunia. Tunku Mahkota Ismail mengaku iri dengan kesuksesan yang dialami skuad Garuda. Pemilik Johor Darul Tajim ini memuji Pak Erik yang merupakan tokoh utama keberhasilan. Contoh, Erick Thohir ada pengetahuan, koneksi internasional, dan uang. Itulah kenapa sepak bola Indonesia maju dari infrastruktur, timnas, dan kompetisi, ujar bos JDT. Itulah ulasan rival Asia Tenggara yang panik karena Indonesia mulai serius di ajang ASEAN Cup. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bakal memutus rekor buruk di Piala AFF? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.